Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pengacara Komarudin Simanjuntak membawa-bawa nama Tuhan Yesus untuk menakut-nakuti polisi. Dalam kasus polisi tembak polisi, di mana kasus posisinya pada waktu Brigadir J masuk ke kamar Ferry Sambo dan istri Ferry Sambo sedang tiduran dan saat itu menodongkan senjata. Lalu istri Ferry Sambo berteriak, ada nada suara yang turun dari atas, turun ke bawah. Langsung Brigadir J menembak Baradae 7 kali dari jarak 4-7 meter. Tetapi tidak kena. Maksud Brigadir J menembak duluan untuk menghabisinya agar perbuatan pelecehan dengan istri Ferry Sambo tidak ketahuan. Dan karena ini perbuatan yang sangat memalukan. Dan untuk membela dirinya, Baradae menembak 5 kali Brigadir J, langsung mati. Melihat jenazah Baradae J, katanya menyatakan selaku orang yang beragama Kristen, menurut keyakinannya Komarudin Simanjuntak, dilihat dari mukanya orang yang baik Brigadir J, tidak mungkin melakukan pelecehan tersebut. Pengacara Komarudin Simanjuntak, seorang pengacara, tidak pantas membawa hati nurani dalam kejahatan. Seharusnya ditonjolkan pembuktian perkara pembunuhan Brigadir J dengan alat bukti yang mendukungnya berdasarkan KUHP dan KUHAP. KUHP adalah kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur perbuatannya, sedangkan KUHAP ini kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur masalah bagaimana menyelesaikan perkara itu. Ditambah lagi pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak sifatnya menakut-nakuti polisi, tidak dalam penyelesaian perkara. Terbukti ada pernyataannya yang tidak benar, bahwa kasus kematian Brigadir J sejak jam 10, katanya jam 10 pagi tidak bisa dihubungi keluarganya di Sumatera. Maka sejak jam 10 sampai jam 5 sore terjadinya di sekitar Magelang, Jakarta masalah pembunuhan tersebut. Ternyata Brigadir J jam 5 sore sudah di rumah dinas Ferry Sambo Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan Komnas HAM dan Ferry Simanjuntak, pacarnya Brigadir J. Berarti pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak itu bohong. Menambah pekerjaan polisi, semua CCTV dari Magelang sampai ke Jakarta diambil. Tidak ada hasilnya. Sampai pengacara Hemsen menuding pengacara Komarudin Simanjuntak sebagai ahli sihir, bukan ahli hukum. Janganlah pengacara Komarudin Simanjuntak membawa agama Kristen, sama saja melecehkan agama Kristen itu sendiri. Jadi kalau kita memang seorang pengacara, bawalah ilmu hukumnya itu untuk membuktikan siapa yang melakukan pembunuhan Brigadir J tersebut. Ya itulah yang saya lihat ini. Jadi di mana dia sering menyatakan pernyataan-pernyataan tidak benar, sehingga timbul masalah. Seperti tukang sihir katanya dia. Itulah yang saya lihat. Jadi dalam kasus polisi tembak polisi, di mana kasus posisinya pada waktu Brigadir J masuk ke kamar Ferry Sambo dan istri Ferry Sambo sedang tiduran dan saat itu menodongkan senjata. Lalu istri Ferry Sambo berteriak, ada nada suara yang turun dari atas ke bawah. Langsung Brigadir J menembak Baradae 7 kali dari jarak 4-7 meter, tetapi tidak kena. Maksud Brigadir J menembak duluan untuk menghabisinya agar perbuatan pelecehan dengan istri Ferry Sambo tidak diketahuan.
untuk membela dirinya, Barade E menembak 5 kali Brigadir J, langsung mati. Melihat jenazah Brigadir J, katanya menyatakan bahwa Komarudin Simanjuntak menyatakan melihat jenazah Brigadir J, menyatakan selaku orang yang beragama Kristen, menurut keyakinannya dilihat dari mukanya orang yang baik Brigadir J ini. Tidak mungkin dia melakukan pelecehan tersebut. Pengacara Komarudin Simanjuntak, seorang pengacara tidak pantas membawa-bawa hati nurani dalam kejahatan. Seharusnya yang ditonjolkan pembuktian perkara pembunuhan Brigadir J dengan alat bukti yang mendukungnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kiranya berlandaskan dua ketentuan undang-undang itu saja nanti yang harus digunakan untuk membuktikan kesalahan daripada si penembak tersebut. Ditambah lagi pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak sifatnya menakut-nakuti polisi, tidak baik dalam penyelesaian perkara. Terbukti ada pernyataannya yang tidak benar bahwa kasus kematian Brigadir J sejak jam 10 pagi katanya tidak bisa dihubungi keluarganya di Sumatera. Maka sejak jam 10 sampai 17 sore kejadiannya di sekitar Magelang, Jakarta, bukan di Duren 3 di rumah Perisambo, bukan di sekitar Magelang, Jakarta. Ternyata Brigadir J jam 5 sore sudah di rumah dinas Perisambo, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Berdasarkan Komnas HAM dan Peri Simanjuntak, pacarnya Brigadir J, waktu mereka melakukan saling berhubungan lewat telepon, lewat HP. Berarti pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak bohong, menambah pekerjaan polisi. Semua CCTV dari Magelang sampai ke Jakarta diambil, tidak ada hasilnya. Sampai pengacara M. Sen menuding pengacara Komarudin Simanjuntak sebagai ahli sihir, bukan ahli hukum. Janganlah pengacara Komarudin Simanjuntak membawa-bawa agama Kristen, sama saja melecehkan agama Kristen itu sendiri. Harapan saya pengacara Komarudin Simanjuntak bertindak sebagai ahli hukum, jangan membawa-bawa agama Kristen ke dalam pembuktian atas perbuatan kejahatannya tersebut. Sekian dan terima kasih.